Tujuan dari pembelajaran mata pelajaran ini ya, kewirausahaan ini kan untuk memberikan bekal kepada peserta didik kita agar mereka memahami konsep kewirausahaan, Konsepsinya. memiliki jiwa entrepreneur, ya kan, mampu memanfaatkan peluang dan sebagainya. Nah, jadi tidak juga sedang berusaha menjadi saingan di SMK, tidak. Nah, karena itu jumlah alokasi waktu yang tersedia di kurikulum 2013 juga tidak banyak. Kalau misalnya nih di sekitar sekolah itu ada yang berkembang misalnya itu kan katakanlah pabrik apalah. Nah, yang membutuhkan skill-skill tertentu. Betul. Nah, mestinya sekolah itu dalam pembelajaran praktiknya ini untuk kewirausahaan ini itu relevan dengan kebutuhan di sekitar situ. Tadi Bapak bicarakan sedikit menyinggung mengenai peran ya Pak ya. Kita sadari mungkin sama-sama dalam pendidikan ini memang dibutuhkan peran serta dari masyarakat juga ya dalam mensukseskan setiap program Pak. Terkait dengan ini Pak, ada kolaborasi apa Pak dengan pemerintah daerah yang selama ini pernah dilakukan terkait dengan program kewirausahaan ini? Dari kementerian, dari Direktorat SMA khususnya. Ya. Selama ini kan kita kalau terkait dengan kita kan menyiapkan tugasnya pusat ini kan ada ada 4 ya. NSPK. Jadi kita menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria. Dan itu sudah dilakukan sejak awal ya. Nah, kewajiban kita ini kan bagaimana mengawal NSPK yang kita terbitkan itu. Ya. Apakah itu berupa peraturan menteri, apakah itu berupa peraturan edaran, pedoman dan sebagainya. Ini bisa diterapkan dengan baik di Pemda. Nah, tentu saja yang mengeksekusi itu kan bukan kita. Yang mengeksekusi itu kan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah yang memiliki sekolah. Kita hanya memberikan rambu-rambu. Nah, kita hanya memberikan rambu-rambu seperti ini, aturannya, kemudian mungkin juga peluang-peluangnya dan sebagainya. Nah, pengembangan yang lebih ini sebenarnya di daerah sebenarnya, di dinas pendidikan dan juga di sekolah. Ya. Di dinas pendidikan dan sekolah ya Pak ya, justru yang memang lebih berperan di sana ya Pak ya. Ya, karena kan sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah kan ya, kita tahu semua ya. Betul. Jadi yang memang memiliki kewenangan penuh ya untuk SMA provinsi ya Pak ya. SMA di provinsi, artinya kan yang memiliki sekolah, memiliki guru, memiliki peserta didikan ya memang di Pemdanya, di dinas pendidikan. Tapi sekali lagi kita menerbitkan NSPK itu. Betul. Kita sudah menerbitkan NSPK-nya, kita mengawal berarti ya Pak ya. Ya, kita memastikan apakah NSPK yang kita terbitkan itu bisa jalan. Diimplementasikan dengan baik oleh teman-teman kita di sekolah dan juga di daerah. Ada rencana pengembangan nggak Pak untuk menjadi lebih baik dari program kewirausahaan ini Pak? Ya, ini memang baru sebatas wacana boleh saya katakan ya. Tapi kami udah mulai bergerak ya di akhir katakanlah 3 bulan terakhir ini. Semenjak PPKM darurat sudah mulai dilonggarkan kan di September kemarin, kita kan sudah mulai bisa beraktivitas secara tatap muka. Betul. Kami sudah melakukan berbagai kegiatan, aktivitas untuk mengumpulkan berbagai masukan ya dari seluruh stakeholder ya. Baik dari ada beberapa pelaku usaha yang kira-kira relevan untuk kita aplikasikan di pendidikan SMA misalnya. Dan juga kepada sekolah-sekolah yang sudah menerapkan ini dengan baik. Sebagai contoh misalnya di Jawa Timur kami sudah melakukan banyak kunjungan saya. Saya dan Pak Dirjen melakukan banyak kunjungan ngelihat sekolah-sekolah yang memang menonjol gitu kan. Ini sebenarnya dalam rangka kita sedang menyusun suatu konsep lah, ingin mengembangkan lagi pendidikan kewirausahaan ini bisa menjadi lebih aplikatif lagi. Ya, nah, tapi ini kita belum selesai ya. Nanti masih ada beberapa kegiatan lagi kita. Terakhir nanti kita akan membuat semacam FGD ya dengan praktisi, dengan sekolah dan sebagainya. Nah, untuk katakanlah melahirkan gagasan bersama seperti ini loh yang pas di era sekarang, kewirausahaan seperti itu gitu loh. Tapi memang menurut saya memang apapun nanti jenisnya, yang memang mendasar sekali di mata pelajaran kewirausahaan ini, itu tadi bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Bagaimana menumbuhkan jiwa kemandirian kepada peserta didik kita. Nah, kalau kegiatan istilahnya itu kan hanya ya sekali lagi kan penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya. Yang paling penting bagaimana
mereka itu memiliki jiwa mandiri, memiliki kemampuan untuk membaca peluang dan memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin. Betul. Ya. Jadi itu memang yang bermanfaat bagi Iya. semua orang justru Iya, ya Pak betul, ya. betul. Jadi memang jadi salah satu mata pelajaran di kurikulum 2013 saat ini untuk kewirausahaan. Apa yang menjadi harapan Bapak ya untuk program kewirausahaan ini? Ya, yang pertama ya kita ingin peserta didik kita yang memang sudah mungkin kita di awal kan harusnya bisa memprediksi ya. Saya juga mengatakan kepada kawan-kawan ya, kepala sekolah kita, pada saat Bapak dan Ibu menerima peserta didik baru, mungkin di 1 bulan 2 bulan pertama, itu mestinya sudah memiliki semacam peta lah ya. Kita sudah bisa mendata ini nanti kira-kira ini kita terima tahun ini 120 peserta didik misalnya ya. 120 nanti yang akan kuliah itu nanti mungkin hanya 80. Sehingga ada 40 anak kita yang kemungkinan kecil. Nah itu dari mana taunya? Ya mungkin pengamatan, mungkin melalui melihat lingkungan keluarganya, latar belakang keluarganya, mungkin juga dengan ngobrol-ngobrol secara santai ya, tidak ini dengan peserta didiknya. Nah kenapa ini penting? Karena menurut saya begitu kita mengetahui ini ya beberapa anak kita katakan 40 ini kita harus siapkan supaya memang pada saat mereka nanti lulus SMA dan benar-benar sesuai dengan prediksi kita ternyata memang tidak lanjut ke pendidikan tinggi. Nah ini mereka memang bekalnya memang sudah mantap gitu. Sekali lagi saya katakan, teman jangan lupa kita jangan juga kita ini bukan SMK. Betul. Nah, tetap 2 tujuan utama kita itu kan segi intelektualnya dan juga kemandiriannya itu. Nah dengan kita memiliki data seperti itu, fokus pembinaan kita tuh saya kira menjadi lebih baik lagi. Nah kita menjadi tahu persis kewirausahaan seperti apa sih, muatan-muatan mata pelajaran yang seperti apa sih yang dibutuhkan anak ini gitu. Nah bahkan kalau perlu kita sudah juga kalaupun mungkin ya tidaklah dengan psikolog misalnya ya untuk melihat bakat mereka gitu ya. Tapi paling tidak kan dengan pengamatannya kita tahu si Anu ini bakatnya nih kan orang tuh beda-beda ya. Betul. Nah sehingga tidak fair menurut saya kita kasihkan makanan yang sama untuk orang yang memiliki selera yang berbeda-beda kan. Alangkah lebih bagusnya kalau memang itu tadi dengan mengetahui data itu kita betul-betul menyiapkan program yang relevan untuk mereka. Dan konsekuensinya tentu nanti ini akan bermacam-macam ya. Judulnya mata pelajaran kewirausahaan misalnya kan. Nah, tapi isinya itu bisa bermacam-macam keterampilan. Nah, dan ini tentu saja nanti dalam tanda petik akan merepotkan guru. Tapi sekali lagi menurut saya dengan perencanaan di awal yang memang sudah baik, saya kira ini tidak akan jadi persoalan. Nah, karena intinya kan kita yang pertama memang bukan sekedar anak-anak ini memperoleh ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan itu kan. Nah, tapi bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneurnya, bagaimana mereka menangkap peluang. Dan ini kan harus dilatihkan menurut saya. Betul. Nah, peluangnya begini anak-anak, tapi mereka nggak pernah dilatihkan. Nah, seperti itu. Ini saya kira ya memperbanyak praktek-praktek saya kira praktek-praktek di ini dan disesuaikan dengan itu tadi minat dan bakatnya dari masing-masing itu. Dari peserta didik ya Pak ya. Dan guru baru akan tahu memang kalau memang sudah memiliki petanya sekarang. Dari awal sekarang sudah dilihat ini, ini sekian orang nanti yang akan kuliah ini paling maksimal sekian nih. Yang ini enggak tahu dari mana itu tadi kan. Mungkin melalui pengamatan, kita mungkin ngobrol-ngobrol sama mereka melihat latar belakang keluarganya dan sebagainya lah. Sehingga kita bisa lebih fokus. Betul. Mungkin nggak kalau misalnya di dalam mata pelajaran lain justru dimasukkan muatan kewirausahaan misalnya seperti itu Pak? Bisa saja Mas, gitu ya. Bisa saja. Kan kita kan ini kan bisa terintegrasi ke mata pelajaran ya kan. Nah kewirausahaan ini kan menumbuhkan calon-calon wirausaha ini kan itu kan lebih menurut saya ya soft skillnya yang mungkin lebih kita garap ya, supaya mereka nanti tidak tidak mudah menyerah kan gitu. Dan itu di mata pelajaran apa aja saya kira bisa masuk. Bisa masuk ya Pak? Iya, itu kan tentang bagaimana disiplin kan. Mau jadi pengusaha kan harus disiplin katanya kan. Harus hemat. Kan tidak harus di mata pelajaran kewirausahaan aja kan. Guru bahasa Indonesia juga bisa ya diselipkan lah ini contoh-contoh perilaku hidup hemat, apalagi banyak sih. Nah kecuali yang memang teknisnya ya, keterampilan secara teknisnya ya itu nggak mungkin di mata pelajaran yang lain tuh kan, karena tidak relevan. Nah tapi itu tadi soft skillnya ya, soft skillnya tuh saya kira ya semua mata pelajaran itu harus
bisa menyelipkan ya, mengintegrasikan ya untuk menumbuhkan sikap-sikap yang positif seperti itu. Terima kasih Pak Anton atas kesempatannya untuk sharing berbagai informasi mengenai kewirausahaan dengan kami. Baik Sobat Belajar, cukup sampai di sini perbincangan kita pada hari ini. Ikuti terus, jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya, karena banyak sekali perbincangan seru dan info menarik yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa langsung aja like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Ditjen PAUD Dikdasmen. Saya, Halifatul Al-Khawarizmi, undur diri, salam sehat, selamat beraktivitas, dan salam berani belajar berubah.